Di era 1980, ibu saya menceritakan kalau situasi dan kondisi lingkungan di tempat kami tinggal, Kampung Timur Lorong, kemiskinan sudah hal yang biasa dirasakan oleh setiap orang tua. Sekalipun di era itu Soeharto dikenal sebagai bapak pembangunan, tetapi saya jadi bertanya, apa yang sebetulnya dibangun oleh Soeharto? Toh ibu saya tidak pernah merasakan pembangunan tersebut, sehingga harus meninggalkan kampung kami ke Surabaya. Setelah selang setahun ibu saya melahirkan. Di Surabaya pun ibu saya tidak pernah merasakan kebahagiaan tersebut. Lagi-lagi kemiskinan tetap menimpanya. Bekerja sebagai buruh pabrik dan bertemu dengan ayah yang membesarkan saya. Sebagai tukang beca juga dihinggapi dengan kemiskinan. Tetapi pemberitaannya di era Soeharto berslogan bahwa enak di zamanku toh. Tetapi ibu saya tidak pernah merasakannya. Hingga di era 1990-an, saya dan ibu saya juga tidak pernah merasakan pembangunan yang dibangun oleh Soeharto. Slogan-slogan itu seperti omong kosong yang selalu dinarasikan dan menghiasi media cetak. Ibu saya bekerja dengan praktek yang bisa dilakukannya, dimulai dari tukang kreset, tukang emping melinjo, tukang kue cucur, dikerjakannya secara bergantian. Sementara suara-suara radio selalu membanggakan Soeharto. Berita-berita di televisi tetangga juga sangat menggembar-gemborkan Soeharto. Ibu saya tetap berdiri tegak dengan pekerjaan yang dicintai untuk menghidupi anak-anaknya. Hinaan kelas sosial, kelas atas hanya diterima dengan lapang dada. Kemana Soeharto? Mungkin Soeharto sedang tidur hingga dilengserkan atas kuasanya yang berkepanjangan. Saya sejujurnya berharap di era setelahnya bakal mengalami keadaan yang berubah. 26 Oktober 1997, ratusan burung pantai hanyut terbawa arus sepanjang 25 mil pantai Montri Bay. Minyak sarden yang tumpah ke teluk melekat pada bulu burung, mengganggu kemampuan burung untuk terbang. 1977, Institut Budaya Pop, CO2 Sedahan 4848 meluncur di Cipanas menuju puncak. Udara dingin pada telapak tanganmu, kebun teh, cemara dan cemara menghisap malam minggu. 67.1 proposal daging mentah. 1997 stroke. 87 indeks rehabilitasi ingatan. Mesin cetak puisi halaman 218, stempel seorang Fluxus 220, sebuah tempat tinggal dalam waktu halaman 222, kembali ke 1 menit yang lalu 224, konferensi pers sebuah puisi 226, mistik Jawa di malam minggu 229. Salju 1987 masih turun dalam Januari. Ali Hamadi ditangkap di bandara Frankfurt. 1997 sampai dengan 1998 cuaca ekstrim
akibat pola cuaca El Nino di Samudra Pasifik menewaskan sekitar 23.000 orang di seluruh dunia. Kerusakan di wilayah Amerika Latin diperkirakan mencapai 33 dolar miliar. Suhu permukaan melonjak di Samudra Pasifik menyebabkan kematian 16% karang di seluruh dunia. Mei 1997, seorang bocah laki-laki berusia 3 tahun terserang flu dan meninggal di Hong Kong, kemudian diidentifikasi sebagai flu burung. 10 Mei 1997, sebagian penduduk terinfeksi penyakit Kangos di Bolivia. Penyakit ditularkan oleh serangga Triatomina, parasit Trypanosoma cruzi yang dibawa serangga dapat memasuki aliran darah melalui kulit yang tergores, menyebabkan kerusakan saraf, pembengkakan jantung, dan usus besar. Juli 1997, banjir monsun menewaskan sedikitnya 60 orang di Bangladesh. 1997, 8 importir yang menyelundupkan makanan laut yang terkontaminasi ditangkap di California. Di era 2000-an, harapan dari era lengsernya Soeharto juga tidak membawa dampak yang penting bagi ibu saya dan keluarga-keluarga melarat seperti ibu saya, seperti 3 orang ibu-ibu yang juga tidak kalah melaratnya dalam kehidupan sehari-hari. Mereka harus bekerja keras tanpa hadirnya negara, khususnya pemerintah setempat. Era ini di mana pergantian kepala negara juga tidak membawa dampak yang penting. Malah dampak yang dirasakan oleh kelas priai, kiai, dan blater. Kelas ini mendominasi kekuasaan yang seolah-olah tunggal, seolah-olah kedepannya milik mereka. Orang-orang yang berhubungan dengan bersentuhan langsung bersama pemilik kuasa yang baru ini, seperti tetangga saya, dengan mudah meregulasikan kuasa-kuasa tersebut. Isu jual beli seragam coklat, THL, hingga PN kala itu menyeruak dengan makelar-makelar, dan mendadak era ini menjadi ajang bagi generasi remaja yang naik pangkat menjadi berseragam. Isu-isu yang menarik karena saya tidak pernah memiliki uang buat sogokan, sekaligus menolak keras. Masa nyari kerja harus nyogok? Mending dibuat usaha. Era ini hanya permulaan munculnya dinasti politik pemerintahan kabupaten. Menarik karena ibu saya memutuskan pekerjaannya sebagai tukang pijat. Di era 2010-an, garis waktu kata-kata, timeline of history 1997 2 kali lipat lebih tebal dibanding 10 tahun lalu. Penggunaan internet bertambah luas di banyak negara. Indeks Indonesia naik signifikan dalam pencatatan timeline 1927 tentang krisis ekonomi. 22 Maret 1997, 5 anggota sekte Solar Temple di Quebec, Kanada bunuh diri massal. 10 April 1997, sastrawan Michael Doris bunuh diri. 13 Mei 97, sepanjang 9 bulan 6 orang gadis remaja bunuh diri.
untuk menghindari pernikahan tradisional dengan sepupu lansia berusia 80 tahun di Ethiopia. 2 November 1997, penyanyi band rock Australia Michael Hutchence bunuh diri di sebuah hotel di Sydney. Di era 2010-an juga sudah berlangsung turun-temurun. Dari sang ayah muncullah anak yang meneruskan hingga dilanjutkan kuasa oleh adiknya. Ini semakin menarik. Besok siapa lagi? Hampir 20 tahun kuasa satu kelompok dalam elitisme ini. Sementara peristiwa-peristiwa penting sudah terjadi di sepanjang sejarah dari 1981, 1991, 2001, 2011. Dan kemiskinan masih saja berlangsung, sekalipun kerja keras ibu saya membuahkan hasil dengan berhasil pergi ke Mekah berkat tabungannya dari tukang pijat. Tetapi ini juga era yang cukup menyulitkan bagi ibu saya. Sepulang dari Mekah, kehidupan mulai pasang surut kembali. Pergantian kepala negara bagi saya tidak juga membawa dampak secara signifikan. Bagi saya, hanya kemajuan zaman yang bisa berdampak. Bukan caranya yang tidak dirasakan secara langsung oleh ibu saya. Tetapi era ini isu jual beli seragam mulai kabur seiring tes ASN, PNS, P3K secara terbuka yang dilakukan oleh pemerintah. Tetapi bukan berarti itu pekerjaannya lebih menarik daripada sebelumnya seperti di era Soeharto. Sebetulnya Soeharto yang membawa dampak penting warisan kekuasaan yang kemudian dipelajari secara otonomi. Maka dinasti politik perkotaan ini kemungkinan akan terus berlangsung hingga penghujung di era ini 2020-an. Selamat datang duka yang mungkin untuk kaum yang miskin karena kemungkinan dinasti politik dalam elitisme masih saja terus berlangsung. Perlunya satu sikap egalitarianisme untuk mengganggu mereka yang mungkin sulit karena setiap orang berpandangan kalau tidak memiliki uang tidak bisa mencalonkan kepala daerah maupun anggota dewan dan kepala desa sekalipun. Uang untuk siapa? Apakah uang untuk ibu saya? Soeharto tidak memberikan keuangan bagi ibu saya, tetapi memberikan warisan kuasa pada dinasti pemerintahan di kabupaten saya. Sekali lagi, selamat datang duka yang tidak ada henti-hentinya.